Shalom Tiberias. Lebih keras lagi, Shalom Tiberias. Tepuk tangan yang paling dahsyat di atas kepala kita buat kebaikan Tuhan Yesus. Kita mengucap syukur, kita percaya kita punya Tuhan yang baik, Tuhan yang tidak pernah berubah, dulu, sekarang, bahkan sampai selama-lamanya. Kita imani, kita masuk di tahun yang baru ini, kita percaya setiap kita yang mengandalkan Tuhan, terima kemenangan, terima jawaban doa. Kita beri tepuk tangan yang dahsyat buat Tuhan. Mari kita bangkit berdiri Bapak Ibu jemaat Tuhan. Kita boleh bangkit berdiri, kita menyatakan syukur kita. Dia Tuhan yang sungguh baik, Dia Allah yang berjanji, Dia Allah yang setia. Sama-sama tepuk tangan di atas kepala kita. Mari gereja Tiberias. Kita bersyukur buat kebaikan Tuhan Yesus, amin. Dia Allah yang dahsyat. Mari bersama-sama nyatakan, Dia makin bagiku, Dia bangkit bagiku, ya Tuhan Allah penyelamatku. Kuasa maupun kalahkan hidupku dikatakan Dia Tuhan, amin. Mari angkat tangan kita. Dia sungguh baik, Dia sangat baik, Yesus, Dia baik bagiku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik, Yesus, Dia baik bagiku. Dia ada di dalam setiap Bapak Ibu dan saya, amin. Dia ada di dalamku, bergerak di hidup dengan iman. Allah kekuatanku, Dia penuhi hatiku dengan kuasa kasih. Dia Tuhan Allah. Boleh angkat tangan Bapak Ibu. Dia sungguh baik, Dia sangat baik, Yesus, Dia baik bagiku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik, Yesus, Dia baik bagiku. Mari bersama-sama nyatakan, Dia sungguh baik, Dia sangat baik, Yesus, Dia baik bagiku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik, Yesus, Dia baik. Mari Bapak Ibu saya sama-sama katakan, Dia sungguh baik, Dia sungguh baik, Dia sangat. Panggil nama siapa? Nama yang berkuasa. Amin. Lebih sungguh lagi. He is so good to you. Dia baik buat setiap kita. Mari bersama-sama. He is so good to you. He is so good to me. Jesus, He's so good to you and me. He is so good to you. He is so good to me. Jesus, He's so good to you and me. Katakan Yesus. Jesus, He's so good to you and me. Jesus, He's so good to you. He's so good to me. He's so good to you. He's so good to you and me. Yang percaya Tuhan baik, boleh beri tepuk tangan di atas kepala kita. Haleluya. Boleh silakan kembali duduk Bapak Ibu jemaat Tuhan. Tuhan sungguh baik, Dia sangat baik,
Dia Tuhan Yesus yang mengasihi Bapak, Ibu, dan saya. Mari sama-sama siang hari ini kita datang mengucap syukur sama Tuhan Yesus. Bawa doa Bapak Ibu sama Tuhan. Bersyukur buat kasih setianya. Bersyukur buat anugerahnya. Bersyukur buat hadirat Tuhan Yesus. Telah kami lihat bukti kasih-Mu Tuhan. Telah kami lihat bukti perbuatan-Mu yang ajaib. Engkau yang layak kami sembah. Engkau yang layak kami tinggikan. Engkau yang layak kami muliakan. Kau hadir di tempat ini bagi setiap kami Tuhan. Kuasa-Mu memulihkan, Kuasa-Mu menyembuhkan setiap umat-Mu yang hadir. Pujilah nama-Mu Tuhan Yesus. Kami serahkan ibadah kami Tuhan di siang hari ini Tuhan. Setiap umat Tuhan yang hadir di tempat ini, maupun setiap jemaat Tuhan yang beribadah via live streaming, kami percaya kuasa Tuhan, kebaikan Tuhan terus melimpah. Tuhan nyatakan bagi setiap kami. Dalam setiap pergumulan kami mau percaya ada tangan Tuhan yang tidak pernah terlambat menolong setiap umatnya. Kami ucap berkat buat gereja kami, Gereja Tiberias disayang Tuhan. Kami ucap berkat buat gembala kami, Ibu Pendeta Darmiati Pariaji disayang Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Ampuni setiap kami, darah-Mu yang kudus menyucikan, menguduskan, melayakan, mengampuni setiap kami. Kami serahkan ibadah kami Tuhan di tempat ini ke dalam satu nama yang ajaib, nama yang berkuasa, nama Tuhan Yesus Kristus. Bapak Ibu yang mengucap syukur, Bapak Ibu yang disayang sama Tuhan, Gereja Tiberias, sama-sama kita boleh katakan amin. Tepuk tangan yang paling dahsyat buat kebaikan Tuhan Yesus. Mari sama-sama siang hari ini datang sama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur. Sekalipun ku berjalan dalam lembah gelap, namun tangan-Mu selalu menopang hidupku. Saat ku dalam ketakutan, Kau hadir di sisiku. Kau berkata, jangan takut, Kau beriku kemenangan. Angkat tangan Bapak Ibu. Kaulah Tuhan yang berjanji, tak sekalipun Kau ingkari. Kesetiaan-Mu sungguh terbukti di sepanjang hidupku, di sepanjang hidupku. Tuh selamanya ku kan setia melayani. Boleh panggil nama Tuhan Yesus yang ajaib. Tiada Tuhan seperti-Mu Yesus. Kau Allahku yang setia. Mari dengan hati yang menyembah kembali kami menyatakan, sekalipun ku berjalan dalam lembah gelap, namun tangan-Mu selalu menopang hidupku. Saat kami dalam ketakutan, saat ku dalam ketakutan, Kau hadir di sisiku. Kau berkata, jangan takut,
setia melayani, mengasihi-Mu. Ini yang kami mau percaya selama-lamanya. Seperti-Mu Yesus, Kaulah Aku yang setia. Mari bersama-sama buka hati. Kaulah Tuhan yang berjanji, tak sekalipun Kau ingkari kesetiaan-Mu, sungguh terbukti di sepanjang hidupku. Di sepanjang hidupku, untuk selamanya ku kan setia melayani, mengasihi-Mu. Tiada Tuhan. Mari buka hati lebih lagi bersama-sama. Yesus, Kaulah Aku yang setia. Mari angkat kedua tangan kita bersyukur sama Tuhan Yesus. Ini doa setiap kami Tuhan. Ini pengagungan setiap kami Tuhan. Kami bersyukur buat kebaikan-Mu yang ajaib, buat pertolongan-Mu bagi setiap kami Tuhan. Terpujilah nama-Mu. Allah kami yang setia, Allah kami yang dahsyat. Terima kasih Tuhan Yesus. Syukur bagi-Mu Tuhan. Syukur bagi kesetiaan-Mu Tuhan. Mari bersama-sama setiap kita Bapak Ibu semua Tuhan, dengan hati yang lembut sama-sama datang sama Tuhan Yesus, mengucap syukur. Kaulah Tuhan yang berjanji, tak sekali Mari kita bangkit berdiri sama-sama, katakan, untuk selamanya ku kan setia melayani. Ini pengagungan setiap kami Tuhan. Tiada Tuhan seperti-Mu Yesus. Kita beri tepuk tangan pujian syukur bagi Tuhan. Kaulah Tuhan yang berjanji, tak sekali
kami Tuhan. Yesus dimuliakan selamanya. Kami menyembah Engkau Tuhan dengan segenap hati, dengan segenap jiwa. Syukur bagimu Tuhan Yesus. Syukur bagi kasih setiamu Tuhan Yesus. Pegang setiap hidup kami Tuhan. Kami tak mampu di luar Engkau Tuhan Yesus. Bersyukur buat kasih-Mu. Haleluya. Mari angkat tangan kita sama-sama Bapak Ibu jemaat Tuhan. Mari bersyukur. Pandang wajah Tuhan Yesus. Dia hadir di tempat ini. Dia hadir dalam setiap hidup Bapak Ibu. Syukur bagimu Tuhan. Yesus pegang erat tanganku. Ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu Bapa. Jangan tinggalkan aku. Engkau alasan selama ku hidup. Hanya jemaat Tuhan saja sama-sama katakan Yesus. Yesus pegang erat tanganku. Ku tak dapat hidup, dapat hidup di luar kasih-Mu Bapa. Jangan dimuliakan nama-Mu alasan. Sama-sama yang bersyukur kita panggil nama Tuhan Yesus. Yesus pegang erat tanganku. Amin. Ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu Bapa. Katakan tinggalkan aku. Boleh lebih dahsyat lagi Bapak Ibu. Mari sama-sama yang bersyukur angkat tangan kita sembah Tuhan Yesus. Haleluya. Yesus pegang erat tanganku. Ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu Bapa. Jangan tinggalkan aku. Engkau alasan yang percaya Tuhan Yesus alasan kita boleh hidup. Kita beri tepuk tangan. Oh, Yesus pegang erat tanganku. Ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu Bapa. Jangan tinggalkan aku. Engkau alasan selamaku. Engkau alasan selamaku hidup. Engkau alasan selamaku hidup. Boleh tepuk tangan di atas kepala Bapak Ibu. Boleh lebih dahsyat lagi. Haleluya. Syukur bagimu Tuhan.
Selama kami hidup, terus kami mau menyatakan Engkaulah alasan kami boleh ada sampai hari ini Tuhan. Segala yang kami miliki, segala yang kami punya, semuanya berasal dari Tuhan Yesus. Dan untuk hormat kemuliaan nama Tuhan Yesus, biar Tuhan yang semakin besar, Tuhan yang berkuasa dalam setiap hati kehidupan kami. Pimpin setiap kami Tuhan. Di tahun yang baru ini, kami gak bisa berjalan tanpa Tuhan. Kami butuh Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Yang mengucap syukur, yang siap bersuka cita, yang disayang Tuhan. Gereja Tiberias, sama-sama kita boleh katakan amin. Kita kasih tepuk tangan kemuliaan bagi Tuhan Yesus Kristus, saudara. Sama-sama saudara kita jumpai kanan kiri kita berikan salam. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Mari bersama-sama di siang hari ini kita menyatakan syukur yang terbaik hanya bagi Tuhan Yesus. Tuhan Yesuslah alasan kita untuk hidup. Haleluya. Tidaklah Yesus Tuhan. Mari dengan penuh sukacita sama-sama nyatakan, ku tak pandang dari gereja mana, asal kau berdiri atas firman-Nya. Bila hatimu seperti hatiku, engkaulah saudara dan saudariku. Tak pandang dari suku mana, asal kau berdiri atas firman-Nya. Bila hatimu seperti hatiku, engkaulah saudara dan saudariku. Di dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Ku cinta keluarga Allah, ku cinta keluarga Allah. Mari kita beri tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan. Dengan sukacita kembali nyatakan, ku tak pandang dari suku mana, asal kau berdiri atas firman-Nya. Boleh tunjukkan kiri kita katakan, bila hatimu seperti hatiku, engkaulah saudara dan saudariku. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Ku cinta keluarga Allah, ku cinta keluarga Allah. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Ku cinta keluarga Allah, 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 ku cinta keluarga Allah. Boleh kita beri sorak-sorai kemuliaan bagi Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Boleh lambaikan tangan kita yang bersuka cita pada siang hari ini. Kita mau lebih lagi memuji Tuhan, sebab bahwasannya kasih setia Tuhan sampai selama-lamanya. Mari gereja Tiberias, saudara, kita mengucap syukur di siang hari ini. Dia Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kita. Haleluya. Na 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 na.
Dia baik, sebab Dia baik. Bawasannya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Bawasannya untuk selamanya, kasih setianya. Lebih lagi nyatakan, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Bawasannya untuk selamanya, kasih setianya. Mari bersyukur. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Bawasannya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Sebab bahwasannya akan setia Tuhan sampai selama-lamanya. Yang percaya kita kasih tepuk tangan sekali lagi yang meriah bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya. Selamat datang kembali, saudara yang terkasih dalam Tuhan. Terpuji nama Tuhan. Mari pada siang hari ini, mari kita saksikan video highlight Gembala Sidang dengan judul Melakukan Perintah Tuhan Yesus untuk Menuju Kemajuan. Selamat menyaksikan. Marilah kita melakukan perintah Yesus untuk mengalami atau menuju kepada kemajuan. Jadi apa-apa saja yang harus kita lakukan? Yang harus kita lakukan adalah kita berkomitmen untuk setia kepada Tuhan Yesus. Komitmen adalah keputusan untuk memiliki keterikatan yang diiringi sikap setia dan tanggung jawab. Komitmen itu penting dan dibutuhkan untuk mencapai tujuan bersama dan menyatukan visi dan misi. Dan kemudian bersedia berubah untuk menjadi seperti Kristus. Berubah adalah kunci untuk mengalami kemajuan dan terobosan dalam hidup kita. Jangan menyerah dengan nasib atau takdir, sebab kita berjalan dengan iman. Untuk hidup kita dirancangkan hal-hal yang baik, membawa damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan. Saat kita berubah, Tuhan sanggup pulihkan kita. Dan kita fokus kepada janji Tuhan Yesus dan apa yang akan kita raih bersama Yesus. Kita fokus kepada janji Tuhan Yesus. Jangan terus melihat ke belakang. Kalau mau ada kemajuan dan perubahan dalam hidup kita, mari kita fokus kepada Tuhan Yesus dan firman Tuhan. Percayalah selalu ada perkara besar yang Tuhan sediakan bagi kita yang mau setia. Selalu bertanggung jawab dan kita tidak cepat menyerah. Kita adalah mitra kerja Tuhan. Tuhan Yesus mau kerjasama dengan kita. Kerjakan apa yang bisa kita lakukan. Yang tidak bisa kita lakukan itu bagian Tuhan Yesus untuk melakukan. Jadi jangan cepat menyerah. Ada Tuhan Yesus bersama kita. Video khotbah selengkapnya dapat dilihat di channel YouTube Gereja Tiberias Indonesia. Sama-sama saudara yang terkasih, pada siang hari ini kita mau diberkati dan mendengar suara Gembala Sidang Gereja Tiberias Indonesia yang terkasih, Ibu Pendeta Darniati Pariaji, dengan judul Berserah Sepenuhnya Kepada Tuhan. Romawi yang pertama dalam doa pembukaan, Tuhan Yesus, Engkau yang berkata agar kami selalu berjaga-jaga untuk menyambut kedatangan-Mu yang kedua kali. Berkati kami semua selalu mempersiapkan diri dengan hidup dalam pertobatan, berjaga-jaga, tekun menerima perjamuan kudus dan minyak urapan. Segala usaha dan pekerjaan kami diberkati Tuhan. Yang sakit sembuh, yang berbeban berat diberi kelegaan, agar kami semua diprogramkan pesta di kerajaan sorga. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Romawi yang kedua, berserah sepenuhnya kepada Tuhan. Pertama, berserah bukanlah menyerah, tetapi berharap dan percaya kepada Tuhan. Yeremia 17 ayat 5-8, Keluaran 15 ayat 25. Menyerah berbeda dengan berserah. Menyerah berarti sudah tidak mau berbuat apa-apa lagi dan putus asa. Orang yang berserah adalah orang yang mengandalkan Tuhan,
dan percaya kepada kehendak-Nya. Tuhan Yesus adalah Tuhan yang sanggup melakukan apapun. Dia sanggup menciptakan yang tidak ada menjadi ada, mengubah yang buruk menjadi baik, mengubah yang pahit menjadi manis. Tuhan sanggup mengubah kegagalan menjadi keberhasilan. Bagi kita orang percaya, masalah bukanlah akhir dari segalanya, melainkan awal sebuah proses menuju rencana Tuhan yang indah. Kedua, selalu berjalan dalam ketaatan. Ibrani 11 ayat 8, Roma 8 ayat 29. Dalam hidup ini kita harus melangkah dalam iman serta ketaatan. Taat itu harus tanpa kata tapi atau alasan lainnya. Bagi Allah sangat mudah untuk memberkati kita, tetapi Allah lebih rindu melihat ketaatan kita. Bapa kita di sorga ingin melihat kita sebagai anak-anak-Nya bertumbuh menyerupai Kristus. Ketika ketaatan kita didasarkan pada kasih kepada Tuhan Yesus dan memusatkan pandangan kepadanya, maka Tuhan akan mengubahkan pengertian kita dengan kebenarannya. Yang ketiga, lawanlah kekhawatiran. 1 Petrus 5 ayat 9 dan Matius 6 ayat 30 sampai 31. Kekhawatiran dapat terjadi ketika kita kurang percaya. Tuhan Yesus pernah menegur murid-muridnya karena khawatir dan kurang percaya. Kata kurang percaya di sini artinya iman yang kecil. Kita tidak bisa mengusir kekhawatiran jika iman kita kecil. Kita harus besarkan dan kuatkan iman kita, karena kita memiliki Allah yang luar biasa. Lepaskan kekhawatiran kita, sebab itu tidak berguna. Ingat selalu kasih Tuhan kepada kita. Jika kita ingat semua kebaikan Tuhan Yesus, maka tidak ada tempat bagi kekhawatiran. Doa penutup. Tuhan Yesus, kami berdoa agar kami hidup sepenuh-penuhnya di dalam Engkau dan hidup di dalam kekudusan, menjadi pelaku daripada firman-Mu, hidup menyenangkan hati Engkau, tidak mendukakan hati Engkau, dan tidak mendukakan hati sesama. Engkau menghendaki agar nama kami tercatat dalam kitab kehidupan di sorga. Kalau sampai nama kami tidak tercatat, sesuai dalam Wahyu 20 ayat 14 sampai 15, kami akan mengalami kematian kedua, yaitu lautan api. Kami mau bersungguh-sungguh hidup di dalam Engkau sepenuh-penuhnya, dan biarlah Allah Roh Kudus selalu mengurapi kami, memenuhi roh, jiwa, dan tubuh kami. Dan dalam hidup ini kami mau selalu bertobat dan bertobat, belajar dan belajar setiap hari, belajar firman-Mu, mendalami firman-Mu, dan melakukannya. Dalam nama Tuhan Yesus kami percaya, kalau kami hidup sepenuh-penuhnya di dalam Engkau, maka terjadilah doa yang Kau ajarkan sendiri, yaitu hidup kami di bumi seperti di dalam sorga. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Kita kasih tepuk tangan kemuliaan bagi Tuhan Yesus Kristus. Kita percaya setiap kita yang telah mendengar suara gembala sidang yang terkasih, Ibu Pendeta dari Niti Pariaji, kita pasti diberkati Tuhan. Sama-sama Bapak Saudara, kita mau datang kembali dalam hadirat Tuhan. Kembali kita mau siapkan hati dan pikiran kita untuk diberkati melalui kebenaran firman Tuhan. Kembali rendahkan hati, kita mau satukan hati kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih atas kasih dan anugerah Tuhan yang boleh kami terima sampai hari ini. Kami percaya bukan karena kekuatan kami, namun Tuhan yang memampukan setiap kami ya Tuhan. Di siang hari ini kami akan siapkan hati kami Tuhan untuk mendengar kebenaran firman-Mu. Urapilah setiap hati kami ya Tuhan. Mampukanlah setiap kami untuk kami bukan hanya cakap menjadi pendengar firman-Mu ya Tuhan, namun kami dapat menjadi pelaku firman-Mu ya Tuhan. Berkati hamba-Mu Tuhan, Bapak Pendeta Gary Tengker, setiap kata kalimat hamba-Mu Tuhan penuh kuasa kemuliaan Tuhan yang memberkati setiap kami. Sebab kami percaya firman Tuhan adalah pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Kami siapkan hati kami di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Sama-sama percaya kita katakan amin. Mari kita siapkan hati kita saudara pada siang hari ini. Tiada pernah ku ragukan
setiamu ya Tuhan. Setiap waktu dalam hidupku tak pernah kau tinggalkan. Meski langit tampak suram, awan gelap pun menghadap, hadapi badai, lewati gelombang, tak pernah kau tinggalkan diriku. Walau 1000 rebah di sisiku, kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Tiada pernah kau luka, tiada pernah ku ragukan. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita mau siapkan hati kita sambut kepada Tuhan. Setiap waktu, setiap waktu dalam hidupku, tak pernah kau tinggalkan. Meski langit, meski langit Tuhan hadapi badai, Tuhan kau tinggalkan diriku. Tuhan, walau 1000 rebah di sisiku. Mari kita sambut kebenaran firman Tuhan. Mari siapa penolongku. 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Walau 1000 rebah di sisiku, kau tetaplah Allah penolong. 10.000, walau 10.000 rebah di tanganku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Takkan ku goyah, sebab Yesus. Sekali lagi katakan, takkan ku goyah. Takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Di atas kepala kita, berikan tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Kami bertepuk tangan bukan karena kami tidak punya masalah, tetapi kami bertepuk tangan karena satu keyakinan yang pasti. Mau ada tantangan, mau ada masalah dalam kehidupan ini, kami masih punya Yesus. Itu sebabnya kami baik-baik saja melewati tantangan, masalah. Selalu ada kemenangan bagi orang percaya. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Siang hari ini kalau kami boleh ada sebagaimana kami ada, semua karena kasih dan berkat-Mu sempurna. Sehingga setiap
setiap kami yang datang ke rumah-Mu yang kudus untuk terima firman-Mu, bahkan bersatu dengan tubuh darah-Mu. Kami yakin, kami percaya datang ke tempat ini bawa masalah, bawa tantangan, sakit, penyakit, tapi pulang dari tempat ini kami bawa berkat, kami bawa mujizat sempurna. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Tuhan tahu bahwa hamba-Mu ini punya banyak sekali keterbatasan. Itu sebabnya biarlah apa yang kusampaikan benar-benar isi hati-Mu saja, dan kami mau sambut berkat firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Kita yang diberkati Tuhan dengan sukacita, sama-sama katakan tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan Yesus. Silakan duduk Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Shalom. Jam berapa sekarang? Jam 2. Saya tahu memang kalau jam 2 siang ini adalah jam-jam yang paling kritis untuk ibadah. Tapi saya percaya siapapun yang hadir tempat ini, kalau mengalami perjumpaan dengan Tuhan, pulang bawa mujizat. Sekali lagi shalom. Saya kalau bilang shalom itu artinya saya lagi doakan setiap saudara diberkati Tuhan. Amin. Dan saya percaya siapapun yang hari ini hadir, bawa berkat pulangnya. Coba lihat kiri kanan, bilang sama dia, kita disayang Tuhan. Bilang. Puji Tuhan. Saya saudara yang terkasih itu kalau di tempat yang lain tuh lagi serial khotbah. Jadi biarlah saya tetap masuk dalam serial khotbah saya, karena saya lagi serial khotbah tentang perumpamaan Tuhan Yesus. Kita buka langsung Alkitab kita yang terambil dari Lukas pasalnya yang ke-15. Lukas 15 ayatnya yang ke-11 sampai dengan ayatnya yang ke-32. Lukas 15 ayat 11 sampai 32. Yang sudah di situ katakan amin. Tolong bantu saya baca perikopnya apa? Perumpamaan. Nggak ada di slide, adanya di Alkitab. Perumpamaan tentang anak yang hilang. Yang pernah baca tentang cerita ini anggukan kepalanya. Oke. Mari kita baca bergantian. Walaupun saya tulis itu 11 sampai 32, tapi saya tidak baca seluruhnya. Saudara, nanti pas pulang sampai di rumah, saya berharap saudara baca lagi ayat ini sampai lengkap, biar dapat berkat yang lebih lengkap lagi. Saya baca 11, saudara 12, kita berganti-gantian. Yesus berkata lagi, ada seorang mempunyai 2 anak laki-laki, 12 saudara, ya, kata yang bungsu. Beberapa hari kemudian anak bungsu itu menjual seluruh bagiannya itu, lalu pergi ke negeri yang apa? Sama-sama bilang jauh. Ini kata kuncinya. Pergi negeri yang jauh, di sana ia memboroskan harta miliknya itu dengan hidup berfoya-foya. 14, ya. Lalu ia pergi dan bekerja pada seorang majikan di negeri itu. Orang itu menyuruhnya ke ladang untuk menjaga babinya. 16. Lalu ia menyadari keadaannya, katanya, betapa banyaknya orang upahan bapakku yang berlimpah-limpah makanannya, tetapi aku di sini mati kelaparan. Saudara, boleh lompat ke ayatnya yang ke-20, saudara baca 23, 2, ya. Maka bangkitlah kata anak itu, 21, kata anak itu padanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap sorga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapa. 22, tetapi dan ambillah anak lembu tambun itu, sembelihlah dia, dan marilah kita makan dan bersuka cita. 24, sebab singkat cerita saudara, mereka buat pesta, tiba-tiba anak yang sulung pulang ke rumah. Begitu anak yang sulung pulang ke rumah, lompat 28 ayatnya.
Maka marahlah anak sulung itu dan ia tidak mau masuk. Lalu ayahnya keluar dan berbicara dengannya. Saudara 29, ya, tetapi baru saja datang anak bapa yang telah memboroskan harta kekayaan bapa bersama-sama dengan pelacur-pelacur, maka bapa menyembelih anak lembu tambun itu untuk dia. 31, kata ayahnya, dan kita patut bersukacita dan bergembira karena adikmu telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali. Yang diberkati dengan pembacaan firman Tuhan, katakan amin. Dan tema khotbah saya pada siang hari ini, slide boleh tampilkan, kembalinya yang terhilang. Coba lihat kiri kanan, bilang sama dia, jangan hilang, bilang. Iya saudara yang terkasih dalam Tuhan, bahwa pentingnya orang yang terhilang di hadapan Tuhan. Tuhan pernah sampaikan perumpamaan selain tentang yang anak hilang ini, ada perumpamaan yang Tuhan kasih ketika ada satu domba yang terhilang, maka gembala akan meninggalkan 99 domba yang lain. Artinya bahwa satu jiwa itu penting. Amin. Sama-sama bilang, saya ini penting. Maka saya sering bilang, saudara, hari Natal sudah lewat, Paskah sebentar lagi. Dan seperti biasa, Natal gereja penuh, Paskah juga pasti penuh. Tapi nanti saudara, kalau ada orang-orang yang datang pas lagi hari Paskah, jangan disindir. Selamat datang para jemaat Kristen Napas, jangan disindir. Kenapa? Karena saya percaya kalau satu orang kembali ke gereja, satu orang bertobat, sorga bersorak-sorai. Maka kalau sorga saja bersorak-sorai, orang Kristen gak boleh nyindir. Justru kita harus bersorak-sorai. Kalau kita kebanyakan sindir, kira-kira kedepannya mau datang lagi gak mereka? Sama-sama bilang, orang Kristen harus jadi berkat. 3, 2, ya. Nah ini yang terjadi saudara, ada 2 anak. Yang pertama yang disebut si bungsu, yang kedua sulung. Bungsu ini bilang begini, Bapak, tolong berikan kepadaku yang menjadi hakku. Pak, Bu, lihat dulu semua ke depan. Lihat ya. Di sini siapa yang bapak ibu punya anak umurnya 20-an tahun dan belum menikah? Boleh lambaikan tangan. 20 tahun dan belum menikah ya. Tiba-tiba anak ini datang, dia bilang begini, Pak, Ma, boleh nggak kasih harta untukku? Sekarang. Kayaknya ke depannya itu kan jadi bagianku. Kalau sampai ada anak ngomong begitu ke papa mamanya, berarti secara nggak langsung ini anak lagi ngarepin supaya papa mamanya cepet nangkep. Berarti ini anak saudara, ini kalau saya mau ini anak beloknya udah luar biasa. Dia pergi ke luar negeri yang jauh, dia habiskan semua. Bahkan begitu dia habiskan semua, ternyata tempat di mana dia pergi itu melarat. Sampai-sampai dia harus bekerja di kandang babi. Saya jelaskan dulu konteksnya, bahwa Tuhan Yesus cerita ini di hadapan orang Yahudi. Dan bagi orang Yahudi, babi itu haram. Bagi orang Kristen, babi itu harum. Iya, sudah begitu karena kelaparan dia sampai mau makan makanan babi. Ya. Maka saya bilang ini untung kejadian di Yahudi sana. Coba kejadiannya antara orang Manado, orang Batak, dia disuruh kerja di kandang babi, itu berkat. Dia kerja, singkat cerita dia kembali lagi. Ada 3 hal yang kita ingin pelajari pada siang hari ini. Yang siap belajar katakan amin. Yang pertama, coba lihat ayatnya, next 3 mundur. Ada mundur sebelum ini ya. Ya, 13. Beberapa hari kemudian anak bungsu itu menjual seluruh bagiannya itu, lalu pergi ke negeri yang jauh. Sama-sama bilang jauh. Di sana ia memboroskan harta miliknya itu dengan berfoya-foya. Setelah dihabiskannya semuanya, timbullah bencana kelaparan di dalam negeri itu dan ia pun melarat. Pak, Bu, coba lihat, baca lagi ayatnya. Kapan dia mulai hidup dalam kesusahan?
ketika dia, Bapak Ibu, kan bukan pertama kali Anda dengar khotbah saya kan? Dan sering saya bilang kalau saya lagi khotbah, saya sukanya tanya jawab begini. Untuk memastikan bahwa Anda masih benar-benar ada di ruangan ini. Kapan anak itu mulai hidup melarat? Setelah foya-foya. Sebelum foya-foya ada lagi tuh kejadiannya. Setelah dia pergi ke negeri yang jauh. Jadi kalau saya simpulkan, orang yang pergi dari rumah bapaknya akan melarat. Dan rumah bapak itu berbicara mengenai hadirat Tuhan. Siapa yang menjauh dari Tuhan, itu awal daripada kesusahan. Yang paham, anggukan kepala. Maka poin yang pertama, slide next. Jangan menjauh dari Tuhan, karena menjauh dari Tuhan adalah awal dari kehancuran. Jadi kalau saudara mau lihat banyak berkat, banyak sukacita, makin hari harus makin dekat sama Tuhan. Makanya saya suka lagu lama, hanya dekat Allah saja aku tenang, daripada nyala keselama, hanya Dia gunung batuku, hanya Dia kota bentengku, aku tidak akan. Maka saudara, kalau kita dekat-dekat sama Sang Sumber Berkat, percayalah apa yang kita kerjakan Tuhan buat berhasil. Amin. Yang jadi isu begini, pertanyaannya. Slide. Next. Apa yang membuat orang Kristen itu meninggalkan rumahnya? Sama seperti anak bungsu itu, kenapa dia harus tinggalkan rumahnya? Yang pertama saya pelajari, saudara, anak bungsu ini berkata begini, Bapak, berikanlah kepadaku bagian harta milik kita yang menjadi hakku. Pak, Bu, kalau dalam konteks yang sebenarnya, kira-kira kapan anak ini akan terima semua jatahnya? Kalau ayahnya meninggal. Tetapi tiba-tiba dia bilang begini, tolong kasih semua sekarang. Itulah yang membuat dia pergi. Yang pertama, banyak sekali orang Kristen yang pergi meninggalkan rumah, tanda petik. Yang pergi dari Tuhan, menjauh dari Tuhan, gara-gara pengen sesuatu dengan cara yang instan. Maunya semuanya serba cepat. Dan tidak semua yang instan itu bagus. Enggak semua yang instan itu bagus. Anda makan cabai aja kan nggak langsung pedas kan? Ada prosesnya. Dan ada banyak sekali orang Kristen, karena dia tunggu-tunggu janji Tuhan kok tidak tergenapi, banyak orang Kristen yang kecewa. Saya mau kasih tahu Pak, Bu, bahwa jalan Tuhan bukan yang tercepat. Contoh, kalau misalnya Anda lagi doa sama Tuhan, Tuhan, saya butuh besok uang 10 juta. Setelah Anda ngomong amin, uangnya langsung muncul atau enggak? Ya, enggak. Yakin ya? Ya. Maka saya bilang, jalan Tuhan itu kalah cepat dengan pinjol. Benar kan? Iya. Jalan Tuhan bukan yang tercepat. Tetapi satu hal yang kita pelajari dalam kehidupan ini, bahwa walaupun jalan Tuhan bukan yang paling cepat, tetapi jalan Tuhan pasti yang terbaik, mendatangkan damai sejahtera bagi setiap kita. Yang setuju berikan tepuk tangan dulu yang meriah untuk Tuhan Yesus. Harus sabar. Yang kedua, kenapa banyak orang Kristen yang meninggalkan rumahnya? Coba lihat. Ini yang dilakukan sama anak bungsu itu. Dia jual seluruh bagiannya itu, lalu pergi ke negeri yang jauh. Di sana ia memboroskan harta miliknya. Yang kedua, kenapa banyak orang Kristen yang meninggalkan Tuhan? Karena mengejar kenikmatan sementara. Ya. Dan ini seringkali menjebak banyak orang. Kenapa? Karena memang kita terlatih untuk menikmati apa yang ada di depan mata kita. Contoh. Bapak Ibu suka makan sate apa? Beragam ini. Ayam, udah paling gampang ayam. Kalau Anda dihidangkan, pilih makan sate ayam dan sop ayam, atau pelihara dulu ayamnya?
Ulang-ulang. Bapak Ibu, ini kan pertanyaan, mohon dijawab. Kalau Anda dihidangkan, pilih mana? Pilih sate ayam dan sop ayam, atau pilih pelihara dulu ayamnya? Pilih sop ayamnya. Kenapa? Langsung bisa nikmati, betul? Tetapi kalau kita ngomongin secara ekonomi, lebih bagus yang mana? Pelihara ayamnya, kan begitu. Kenapa? Karena kita lebih terlatih untuk menikmati sesuatu yang bisa diambil dengan cepat. Dan uniknya, sesuatu yang bisa dinikmati dengan cepat kadang-kadang menjebak. Alkitab pernah memberikan contoh tentang dua orang kakak beradik yang pada akhirnya bertengkar gara-gara kacang merah. Itu kalau orang Manado bilang gara-gara brenebon. Nama dua orang kakak beradik ini adalah Esau dan Yakub. Dua orang ini sudah, Esau dari tempat berladang, dia pulang. Begitu dia pulang, Esau ini badannya berbulu, ya, agak sangar. Sedangkan Yakub itu orangnya halus, wajahnya ganteng seperti pendeta yang lagi khotbah di depan, kalau nggak salah begitu. Ya. Esau lagi kecapean, tiba-tiba Esau bilang, tolong kasih saya kacang merah. Kejadian 25. Next. Lihat ya. Kata Esau kepada Yakub, berikanlah kiranya aku menghirup sedikit dari yang merah-merah itu, karena aku lelah. Itulah sebabnya namanya disebutkan Edom. Tetapi Yakub, ya, tetapi kata Yakub, saudara tahu apa arti kata Yakub? Penipu. Oh, di sini ada yang namanya Yakub ya? Kalau di sini ada yang namanya Yakub, itu artinya penipu yang sudah bertobat. Kata Yakub, jualah dahulu kepadaku hak kesulunganmu. Saud Esau, lihat ya. Esau ngomong begini, sudahlah sebentar lagi aku akan mati, apa gunanya bagiku hak kesulungan itu? Saya mau tanya, Esau pas lagi ngomong ini mikir nggak? Kenapa? Karena dia tergiur dengan kenikmatan sementara kacang merah itu. Maka saya mau bilang buat setiap saudara yang hadir di tempat ini, slide-nya boleh, next. Berpikirlah sekali sebelum bertindak. Sebelum bertindak, mikir dulu. Berpikirlah 2 kali sebelum berbicara. Berpikirlah 3 kali sebelum engkau buat janji. Kita belajar dari Esau, ternyata kenapa dia bisa gagal jatuh, gara-gara tidak mikir. Coba lihat kiri kanan, bilang sama dia, mikir, bilang. Ya. Setiap tindakan dan kalimat kita akan menjadi benih yang akan kita tuai. Benih yang baik akan menghasilkan buah yang baik. Percayalah kalau benih yang kita ucapkan, tindakan yang kita berikan kepada orang sekitar itu, kita tabur benih itu, satu saat kita akan terima hal yang baik. Mungkin ada di tempat ini, Anda tidak pernah tabur benih itu, tapi Anda mendapatkan banyak kemudahan. Mungkin bukan Anda yang tabur, mungkin yang tabur adalah orang tua kita, kakek nenek kita, opung kita. Mungkin orang bilang, wah dia mau opungnya baik sama saya, ya sudahlah saya kasih bantuan. Ingat, apapun yang kita tabur satu saat pasti dituai. Satu hal yang pasti saudara, dari sini kita belajar, jangan pernah menjauh dari Tuhan. Karena selama kita menjauh dari Tuhan, tidak ada hal yang baik yang akan mendatangi kita. Tetapi selama kita mendekat erat dengan Tuhan, matamu sendiri akan lihat pertolongan Tuhan yang luar biasa tercurah bagi setiap kita. Yang setuju berikan tepuk tangan dulu yang meriah untuk Tuhan Yesus. Yang jadi masalah kan begini. Yang jadi masalah, bro, boleh ada pengerja nggak satu orang? Ada pengerja nggak satu orang? Saya mau kasih contoh. Bisa naik sini nggak? Contoh Pak. Contoh ya. Contoh. Maka saya bilang supaya kita tidak menjauh dari Tuhan, harus jadikan Yesus sebagai pemimpin hidup kita. Sama-sama bilang, Yesus jadi pemimpin. Contoh ya, contoh. Anggap saja ini mewakili orang percaya. Pak siapa namanya? Pak Excel. Pak Excel ini mewakili orang percaya. Ini siapa? Ini mewakili Tuhan Yesus. Ini siapa? Contoh. Lihat ya. Kalau misalnya Tuhan Yesus jadi pemimpin orang percaya, Pak Excel pegang. Lihat.
kemanapun melangkah, maka di depan orang percaya yang dia lihat siapa? Yesus. Mau ada tantangan, ada masalah, yang dia lihat siapa? Yesus. Coba seandainya dia hanya berfokus pada dirinya sendiri, Yesus di belakang. Maju Pak Excel. Waktu ada tantangan, ada masalah, yang dia lihat siapa? Nggak ada. Kenapa? Karena dia anggap Yesus di belakangnya. Sehingga ketika ada tantangan masalah, gampang drop. Padahal saudara, Yesusnya nggak kemana-mana. Selalu ada di dekat dia. Maka saya bilang kalau menghadapi tantangan masalah, matamu hanya melihat masalah, berarti salah lihat. Salah fokus. Ya, terima kasih Pak Excel. Nanggap? Maka yang disebut dengan mendekat kepada Tuhan adalah fokuskan hidupmu, jadikan Yesus sebagai pemimpin kita. Dan kalau Yesus jadi pemimpin kehidupan kita, maka percayalah kita tidak pernah akan dikecewakan oleh Tuhan. Yang setuju berikan tepuk tangan dulu yang meriah untuk Tuhan Yesus. Yang kedua yang kita pelajari, coba lihat ayatnya. Mundur ayatnya. Nah, ayat 17, coba lihat. Lalu anak bungsu ini menyadari keadaannya, katanya, betapa banyaknya orang upahan bapakku yang berlimpah-limpah makanannya, tetapi aku di sini apa? Kesusahan, mati kelaparan. Ayat 20. Maka bangkitlah siapa ini? Anak bungsu itu, dan pergi kepada bapaknya. Ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihatnya, lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Maju dulu satu slide. Poin yang kedua yang kita pelajari adalah ketika anaknya ini datang kepada bapaknya, maka Tuhan sanggup memulihkan. Coba mundur lagi, perhatikan ya, perhatikan. Ayat 20. Bangkitlah anak itu pergi kepada bapaknya, ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihatnya, lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ayahnya itu berlari, mendapatkan dia, lalu merangkul dan mencium dia. Ayat 21. Kata anak itu kepadanya, Bapak, singkat cerita, dia baru minta maaf. Ini yang saya mau bilang Bapak Ibu. Sebelum kita minta maaf pun Tuhan sudah mengampuni. Asalkan sadar dan balik ke rumah. Ya. Dan seorang bapak, seorang ibu ngerti banget konteks cerita ini. Bapak-bapak, ibu-ibu kadang-kadang pernah marah sama anaknya kan? Sampai bilang, keluar kamu dari rumah ini. Saya mau tanya jujur nih Bapak Ibu, yang pernah ngomong begitu. Waktu Anda bilang sama anak, keluar kamu dari rumah ini. Waktu anak ini keluar, pas dia keluar rumah, yang paling Anda harapkan apa? Tolong jangan pergi. Betul nggak? Iya. Dan ketika dia pergi jauh, dia balik lagi. Nggak ada kesenangan sukacita yang paling besar selain melihat anak kita yang kembali. Dan ketika anak bungsu ini kembali, Tuhan memulihkan. Coba lihat ayat yang berikutnya tadi, sudah poin. Next. Ayat 22. Tetapi ayah itu berkata kepada hamba-hambanya, lekaslah, bawa kemari jubah yang terbaik, pakaikanlah itu kepadanya, dan kenakanlah cincin pada jarinya, dan sepatu pada kakinya. Artinya dipulihkan. Sama-sama bilang, dipulihkan. Ya. Dan saya percaya Tuhan sanggup memulihkan setiap kita. Mau ada tantangan, ada masalah, pasti ada pemulihan. Kenapa saudara? Karena masalah adalah pintu masuk bagi berkat. Anda tidak mungkin bisa mengalami mujizat kesembuhan kalau belum pernah sakit. Anda tidak mungkin bisa mengalami mujizat pemulihan ekonomi kalau belum pernah hampir bangkrut. Maka apapun tantangan masalahmu, saya selalu ingat ini. Semakin unik masalah yang engkau hadapi, biasanya semakin unik berkat yang Tuhan siapkan. Jadi kalau sekarang ini engkau sedang meneteskan air mata tiap malam, maka setelah selesai ibadah, percayalah engkau masih tetap akan meneteskan air mata. Bedanya, kedepannya engkau akan meneteskan air mata karena melihat satu persatu doamu Tuhan dengar, Tuhan jawab, Tuhan pulihkan setiap kita. Yang setuju berikan tepuk tangan dulu yang meriah untuk Tuhan Yesus. Syaratnya apa? Sadar. Sama-sama bilang, sadar. Coba lihat slide.
Next slide. Saudara masih ingat 2 murid ini? Di antara 10 murid Tuhan Yesus, ada 2 yang berkhianat, betul? Yang pertama namanya Saya waktu itu lagi khotbah di daerah Tangerang pagi-pagi. Nggak enak kalau saya sebut namanya kalau live. Saya bilang, ada murid Tuhan Yesus yang berkhianat, namanya ada yang teriak, Yunus. Dia berkhianat, tapi dia beda perjanjian, saudara. Selain Yudas, ada murid yang kedua yang berkhianat, namanya siapa? Simon Petrus, betul ya? Dua-duanya melakukan dosa, bahkan Petrus 3 kali dia berkhianat. Bedanya begini, Yudas menyelesaikan dosanya dengan menaruh dirinya pada kayu di pohon. Ya. Dan saudara masih ingat bahwa kayu di pohon itu juga tempat di mana manusia jatuh pertama kali dalam dosa. Bedanya Petrus ketika dia jatuh dalam dosa, dia memusatkan dirinya pada kayu yang lain, yaitu kayu salib. Kegagalanmu bukanlah akhir, tetapi keputusasaanmu dapat membutakan kita dari kasih Allah. Saya nggak tahu Bapak Ibu jujur, seberapa besar dosa yang sudah Anda lakukan. Saya nggak tahu. Tetapi satu hal yang pasti, bahwa Alkitab berkata walaupun dosamu merah seperti karmizi, Tuhan akan ubahkan seperti salju. Anda mungkin bilang, tapi Pak Pendeta, di antara 10 hukum Taurat, 11 sudah saya langgar. Makin banyak saya dosanya. Pak, Bu, memang kita ini punya banyak dosa di masa lalu. Yang penting sadar, maka percayalah Tuhan sanggup berperkara untuk setiap masa depan kita. Yang percaya katakan amin. Tepuk tangan dulu yang meriah untuk Tuhan Yesus. Saya suka kutip kalimat Ibu Gembala Sidang. Ibu Gembala Sidang ini kalimat yang sering Ibu Gembala Sidang ucapkan. Dia bilang, bertobat setiap hari, tiada hari tanpa pertobatan. Kalimat yang pertama boleh kita ulang sama-sama ya. 3, 2, ya. Bertobat setiap hari, tiada hari tanpa. Ya. Karena pertobatan itu adalah mengakui dosa kita, menolak dosa kita, dan berbalik kepada Allah. Cuma jadi orang Kristen jangan kelewatan kalau berbalik. Kadang-kadang Pak Pendeta, puji Tuhan, anak saya sudah berbalik 360 derajat. 360 derajat itu balik lagi ke tempat semula. Oke, saya kasih penjelasan supaya saudara lebih nangkep. Umur saya sekarang 30 tahun. Contoh. Kalau Alkitab bilang umur manusia berapa? 70. Kalau saya 30 tahun sekarang berarti kuota saya tinggal berapa? 40. Saya bilang, Tuhan, hari ini saya bertobat, saya terima Yesus, saya bertobat dari dosa-dosa saya. Habis ini Pak, habis ini nih. Setelah saya berdoa, yakin nggak, jamin nggak, besok saya bebas dari dosa? Ada kemungkinan nggak besok saya bisa jatuh lagi dalam dosa? Kalau gitu pertobatan saya percuma dong. Luar biasa. Saya kalau lagi khotbah, wajah seperti inilah yang paling saya harapkan dari jemaat. Yaitu wajah yang sudah mulai berpikir. Karena kalau sudah mulai pikir-pikir firman Tuhan, firmannya bertumbuh berbuah lebat, menghasilkan buah kehidupan. Yang bilang amin tolong jawab pertanyaan barusan. Ulang ya. Saya doa, Tuhan ampuni saya dari segala dosa. Tuhan ampunin nggak? Ampunin. Tuhan saya bertobat. Tapi besok kira-kira saya masih ada peluang buat dosa nggak? Masih, betul ya? Saya keluar dari rumah, nyetir mobil, tiba-tiba mobil diserempet, saya buka kaca, saya akan bilang, dasar kamu. Saya akan sebutkan semua nama buah-buahan. Ada peluang. Pertanyaannya, apakah bukan berarti itu pertobatan kita sia-sia? Makanya tadi kalau kata Gembala Sidang, pertobatan setiap hari. Dan ciri paling kentara orang yang sudah bertobat adalah hari ini pasti lebih baik dari kemarin. Kalau 5 tahun yang lalu Anda masih jadi suami yang kasar, sekarang masih jadi suami yang kasar, jangan-jangan salah makan. Nangkep, saudara?
Maka pertobatan harus ada setiap hari. Dan orang kalau bertobat hidupnya diubahkan tanpa kita sadar, saudara, hidup kita makin hari makin diubahkan. Nanti 5 tahun dari sekarang Anda bisa cerita, papa dulu, orangnya begini. Sekarang masih sudah jadi lebih baik. Tapi ceritanya makin bagus. Papa dulu orang yang kasar, sekarang papa jadi baik. Artinya apa? Tanpa kita sadari, kalau kita buka hati, Roh Kudus bekerja. Dan kalau Roh Kudus bekerja, Dia akan melakukan perkara-perkara yang ajaib, termasuk mengubahkan karakter setiap kita. Sehingga semakin hari kita diubahkan menjadi seperti Yesus yang adalah sempurna. Yang setuju berikan tepuk tangan dulu yang meriah untuk Tuhan Yesus. Haleluya, puji Tuhan. Yang ketiga, saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, yang terakhir. Mundur dulu satu ayat. Ini dia. Ayat 30 sampai 31 dikatakan demikian. Tetapi baru saja datang anak bapa. Yang ngomong ayat 31 ini siapa? Saya kasih pilihan, anak bungsu atau anak sulung? Sulung. Dia marah. Ternyata dia dengar adiknya baru pulang dan papanya buat pesta. Dia marah, dia bilang begini, tetapi baru saja datang anak bapa, si bungsu itu, yang telah memboroskan harta kekayaan Bapak bersama dengan pelacur-pelacur, maka Bapak menyembelih anak lembu tambun itu. Bapak Ibu, lembu tambun ini maksudnya lembu yang gemuk ya. Jangan saudara bilang, kenapa lembu tambun, kenapa enggak lembu babelan? Ini lembu tambun, lembu gemuk. Kata ayahnya, anakku, engkau selalu bersama-sama dengan aku, dan segala kepunyaanku, kepunyaanmu. Pak, Bu, tolong bantu saya, lihat ayatnya di Alkitab. Bacakan lagi perikopnya ke saya. Silakan. Apa perikopnya? Perumpamaan tentang anak yang hilang ya. Ditulis di situ anak bungsu yang hilang nggak? Enggak. Ditulis nggak di situ perumpamaan tentang seorang anak yang hilang? Enggak. Karena saya percaya saudara, yang hilang dalam cerita itu ada 2 anak. Yang pertama, anak bungsu dia hilang. Kenapa? Karena dia keluar dari rumah itu. Tetapi ada anak kedua yang hilang juga. Anak sulung. Bedanya anak sulung ini, dia terhilang di rumahnya sendiri. Kenapa dia bisa terhilang? Dia nggak sadar bahwa selama ini dia punya fasilitas itu. Dan ada banyak orang Kristen yang sesungguhnya sedang terhilang di rumahnya sendiri. Kenapa? Karena dia ada di rumah itu, tetapi hanya sekedar numpang tinggal saja. Ada banyak orang Kristen yang datang ke gereja hanya sekedar ritual saja, tanpa mengambil berkat-berkatnya Tuhan. Coba lihat kiri kanan, bilang sama dia, bukan saya, bilang. Maka yang ketiga, slide. Coba kita lihat. Yang ketiga, jangan terhilang di rumah sendiri. Jangan terhilang di rumah sendiri, saudara. Dan berikutnya, next slide. Ini ciri-ciri orang yang terhilang di rumah sendiri. Yang pertama, inilah anak sulung. Dia banding-bandingkan dirinya dengan si anak bungsu. Bapak Ibu, supaya engkau tidak terhilang di rumah sendiri, jangan suka banding-bandingkan. Kenapa? Karena bagi saya, hal terkonyol yang pernah dilakukan oleh orang Kristen adalah kalau dia suka banding-bandingin berkat. Hidupnya tidak akan damai. Saya pernah kasih contoh kalau nggak salah. Kalau jahit kebaya berapa harganya? Kira-kira aja. Saya nggak tahu soalnya. Berapa harga jahit kebaya? 250. Jadi semua? Semua 500 ribu. Ya. 500 ribu. Jadi kalau saya dapat jahit kebaya 200 ribu, murah nggak? Murah. Tiba-tiba Anda lagi ketemu sama perkumpulan ibu-ibu, dibilang begini, lihat nih, saya baru habis jahit kebaya. Wih, bagus kebayanya. Ini seperti desainer terkenal. Berapa harganya jahitnya? 200 ribu. Ibu-ibu yang ngomong 200 ribu seneng nggak? Seneng. Kenapa? Dapat yang murah. Tiba-tiba ada satu lagi ibu-ibu, bukan orang Tiberias ini pasti. Terus dia bilang begini, berapa harganya? 200 ribu. Di Edak sana,
cuma 125.000. Kira-kira ibu-ibu yang tadinya bangga dengan jahitan 200.000 itu, sukacitanya goyah nggak? Kenapa? Gara-gara suka banding-bandingin. Jadi kalau Anda mau damai dalam hati, jangan suka banding-bandingkan, karena setiap orang punya kapasitasnya sendiri. Ya. Sama-sama bilang, saya pasti diberkati. Yang kedua, kenapa orang sering terhilang? Karena dia nggak sadar dengan apa yang dia miliki. Sebagai penutup, saudara yang terkasih dalam Tuhan, ada sebuah nasihat dari orang paling kaya di dunia. Namanya, slide terakhir. Berikutnya, Raja Salomo. Dia bilang begini, ada suatu kemalangan yang telah kulihat di bawah matahari, yang sangat menekan manusia, yang membuat orang gampang stres. Apa itu? 2. Orang yang dikaruniai Allah kekayaan, harta benda dan kemuliaan, sehingga ia tak kekurangan satupun yang diingininya. Uangnya ada, mau apapun bisa. Kalimat berikutnya, tetapi orang itu tidak dikaruniai kuasa oleh Allah untuk menikmatinya. Jadi saudara, ada banyak orang yang sebenarnya terima banyak hal yang baik, tetapi tidak bisa menikmati apa? Karena melainkan orang lain yang menikmatinya. Inilah kesia-siaan dan penderitaan yang pahit. Kenapa dia tidak bisa? Karena tidak punya karunia menikmati. Maka saudara yang terkasih dalam Tuhan, jangan terlalu sering-sering bilang, Tuhan berkati saya supaya saya kaya. Itu gampang. Ya. Tapi jauh lebih penting untuk bilang, Tuhan berikan saya karunia untuk menikmati. Karena menikmati tidak ada urusannya dengan jumlah uang di dompet. Uang di dompet boleh pas-pasan. Nggak ada uang untuk beli makanan enak. Tiba-tiba ada orang traktir. Itu namanya karunia menikmati. Dan saya doa setiap saudara punya karunia untuk menikmati seluruh berkat Tuhan. Itu sebabnya saudara, jangan mau terhilang di rumah sendiri. Sadarlah bahwa apa yang menjadi milik Bapa menjadi milik kita. Termasuk kesembuhan, termasuk mujizat, termasuk sarana yang Tuhan kasih, yaitu tubuh dan darahnya. Sehingga hari ini engkau yang datang ke tempat ini bawa pemulihan dari sorga. Pak, Bu, saya nggak bilang bahwa pulang dari tempat ini masalahmu langsung selesai begitu saja. Bukan begitu kadang-kadang cara mainnya. Ya, Anda datang dari rumah datang, token PLN bunyi cenat-cenut. Datang ke gereja, bawa sukacita. Saya mau tanya pas pulang ke rumah, tokennya masih bunyi nggak? Tangkap? Tetapi ini yang saya mau bilang, engkau keluar dari tempat ini bawa senyuman sukacita, bukan karena masalahmu hilang, karena satu keyakinan yang pasti, masalah boleh ada, tantangan boleh ada, karena setiap orang punya masalah, tetapi tidak semua orang punya Yesus, dan hanya orang-orang yang punya Yesus yang akan mengakhiri itu semua dengan berkat kemenangan dan sukacita. Yang setuju berikan tepuk tangan dulu yang meriah untuk Tuhan Yesus. Coba lihat kiri kanan, bilang sama dia, sadar, bilang sama yang barusan ngomong, jangan hilang. Tuhan Yesus memberkati setiap kita. Saya undang worship leader, pemain musik. Saya simpulkan khotbah saya. Yang pertama, saudara, apa? Yang pertama apa? Jangan jauh-jauh dari Tuhan. Yang kedua, saudara yang terkasih dalam Tuhan, pelajaran yang kita bisa lihat dari ini, Tuhan sanggup memulihkan setiap kehidupan kita. Dan yang terakhir, jangan hilang di rumah sendiri. Tuhan Yesus memberkati setiap kita. Saudara boleh tundukkan kepala. Kita berdoa. Kami bersyukur untuk berkat-Mu bagi setiap kami. Tuhan, kami tahu bahwa kami punya banyak sekali kelemahan. Kami punya banyak sekali kealpaan, sehingga berulang kali mungkin kami keluar ke negeri yang jauh meninggalkan Tuhan. Tetapi biarlah sore hari ini kami datang di rumah-Mu yang kudus, di hadapan altar-Mu, kaki-Mu ya Tuhan. Dan kami sadar bahwa tidak ada tempat yang lebih indah daripada dekat dengan-Mu. Itu sebabnya hari ini Tuhan Yesus, dengan segala kerendahan kesadaran hati, kami bertobat, kami naikkan pujian ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Kita angkat pujian ini
sejauh timur dari barat. Haleluya, haleluya. Dari barat Engkau membuat dosaku, tiada kau ingatlah pelanggaranku. Katakan, jauh ke dalam tubir laut, jauh ke dalam tubir laut, kau melemparkan dosaku. Tiada kau perhitungkan, tiada kau perhitungkan kesalahan. Sama-sama katakan, betapa besar kasih, betapa besar kasih pengampunanmu, pengampunanmu Tuhan. Tak kau pandang hina dari hatimu, katakan, ku berterima kasih, ku berterima kasih kepadamu ya Tuhan. Pengampunan, pengampunan yang kau beri. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, kalau kita mau jujur, ada banyak sekali kesalahan dosa yang kita lakukan berulang kali. Mungkin engkau datang ke tempat ini pun sebenarnya kadang-kadang gak yakin dosa saya diampuni atau tidak. Tetapi ingat, demi satu domba yang hilang itu, Yesus rela tinggalkan sorga dengan segala kemuliaannya untuk cari orang yang terhilang. Itu artinya kita ini berharga. Anda mungkin boleh bilang, tapi Pak Pendeta, saya punya banyak sekali dosa. Dosa yang saking malunya saya ucapkan, saya sampai gak pernah cerita ke siapapun, termasuk suami istri saya. Anda mungkin punya dosa, rekan-rekan muda. Anda terlibat dengan seks bebas, dengan perilaku yang menyimpang, yang aneh-aneh, terlibat dengan blue film. Dan berulang kali kita bilang, Tuhan ampuni saya, tapi toh masih jatuh dalam dosa yang sama. Anda mungkin sudah pernah berjanji, Tuhan saya akan menjadi suami yang lebih baik, menjadi istri yang lebih baik, tapi toh masih melanggar janji itu juga. Kita memang punya banyak sekali masa lalu yang begitu buruk, memalukan. Tetapi engkau juga ingat bahwa kita punya Tuhan, kita punya Yesus. Engkau mungkin berkata bahwa gak ada lagi orang yang mau terima saya, saking memalukannya dosa saya. Yesus mau. Dan dengan segala pengorbanannya itu, kalau kita masih bercanda, kalau kita masih gak serius sama dia, kita akan menjadi orang yang paling rugi sedunia. Dan hari ini biarlah kita sadar sebetapa besar dalamnya kasih Tuhan bagi setiap kita, hanya untuk membuktikan bahwa engkau berharga. Itu sebabnya saudara, biarlah siang hari ini izinkan saya berdoa untuk setiap saudara. Tuhan tahu kami punya banyak sekali kelemahan, kami punya banyak sekali kekurangan, tetapi kami juga tahu bahwa kasih-Mu sempurna. Engkau yang rela berikan tubuh dan darah-Mu sehingga setiap kami dipulihkan. Memang kami pernah gagal, memang kami pernah jatuh, tetapi kami juga percaya bahwa pengorbanan-Mu di atas kayu salib kami terima, kami sadar, kami berubah hidup dalam pertobatan sehari-hari. Dan itu sebabnya hari ini Tuhan, biarlah jamahan kuat kuasa-Mu menjamah setiap kami. Dan setiap yang berdoa, yuk kita boleh bangkit berdiri di hadapan Tuhan, dan sama-sama kita katakan, betapa besar. Haleluya, 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 haleluya. Engkau baik, Engkau ajaib Tuhan. Katakan, tak kau pandang, tak kau pandang hina hati yang hancur.
Dari hatimu katakan, ku berterima kasih. Ku berterima kasih kepadamu ya Tuhan. Katakan pengampunan. Berikan tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan Yesus. Haleluya. Katakan, tak kau pandang hina hati. Tak kau pandang hina hati yang Tuhan, berikan tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Saudara, boleh tepuk dadamu masing-masing dan bilang, saya disayang Tuhan, saya diampuni, saya orang-orang yang kudus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Engkau ajaib, Engkau luar biasa dengan segala kasih pengampunanmu. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah terima firman-Mu. Biarlah kami boleh dijadikan menjadi orang Kristen yang berbobot, menjadi orang Kristen yang berkualitas, sehingga kami boleh terus disempurnakan. Tiba saatnya Tuhan Yesus, kami terima bagian yang terbaik, yaitu tubuh dan darah Tuhan yang dicurahkan bagi setiap kami. Kami percaya kami yang menerimanya diberkati sempurna. Terima kasih Tuhan Yesus. Inilah benih yang kami tabur untuk kerajaan sorga dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Kita yang diberkati Tuhan, sama-sama katakan amin. Sama-sama kita bangkit berdiri gereja Tiberias, sambut pengorbanan Tuhan yang sempurna. Tubuhmu dan darahmu, tubuhmu dan darahmu tercurah bagi kami, menyucikan, menyembuhkan, menyucikan, menyembuhkan, sempurnakan hidup kami. Mari saudara, kita siapkan hati, teduhkan hati kita, supaya kita siap terima sakramen yang suci ini. Kita berdoa. Kembali kami datang menghadap meja perjamuan suci-Mu, dengan tubuh darah Tuhan di tangan kami yang adalah bukti bahwa setiap sakit penyakit sudah disembuhkan. Adalah bukti betapa Tuhan sangat mencintai kami. Kami angkat tubuh darah-Mu dengan mengucapkan nama-Mu yang kudus, nama Tuhan Yesus Kristus yang adalah Imam Agung dari setiap pengakuan iman yang kami ucapkan. Mari saudara, kita angkat roti di atas kepala. Sama-sama kita katakan, dalam nama Tuhan Yesus, dengan ucapan syukur kami terima, inilah roti yang turun dari sorga, ini tubuh Kristus yang tertikam, tertombak di atas kayu salib. Pertama, yang beri kami keselamatan dan hidup kekal dalam kerajaan sorga. Yang kedua, untuk menyempurnakan agar tubuhku sehat sempurna, jiwa dan rohku dibangkitkan pada akhir zaman. Tubuh Kristus yang tertikam, tertombak, terkapar di atas kayu salib,
menggantikan kami, agar kami bersama keluarga tidak terkapar di meja operasi, di ruang ICU, tidak lumpuh, tidak pikun, tidak koma, tidak terkapar karena sakit penyakit. Bersama keluarga kami tolak sakit kanker, tumor, stroke, leukemia. Kami tolak cuci darah. Dengan ucapan syukur kami terima, inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus. Mari saudara, kita angkat anggur yang akan dibentuk menjadi darah Yesus. Sama-sama kita katakan, dalam nama Tuhan Yesus, dengan ucapan syukur kami terima, inilah darah Tuhan Yesus Kristus yang tertumpah, tercurah di atas kayu salib sebagai perjanjian baru, perjanjian kekal. Pertama, ampuni kami dari setiap dosa, hapus setiap kutuk. Kami janji hidup dalam pertobatan, dalam kekudusan. Keluarga kami kudus. Kami tolak perzinahan, percabulan, dusta. Kami tolak orang ketiga dari rumah tangga. Tuhan jauhkan dari perceraian. Bersama keluarga kami tolak setan, iblis, dosa, kutuk, dan segala perbuatannya. Yang kedua, darah Yesus materaikan kami sebagai warga sorga bersama keluarga, punya rumah di bumi, rumah di sorga, berkumpul di bumi, berkumpul di sorga. Yang ketiga, oleh darah dan bilurnya setiap sakit penyakit disembuhkan. Kami tolak migrain, sakit kepala, vertigo, diabetes, hepatitis, darah tinggi, darah rendah. Kami doa seluruh organ tubuh kami, otak, jantung, paru-paru, lever, usus, pankreas, tulang, kulit, syaraf, panca indera disempurnakan. Bersama keluarga kami diberkati panjang umur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saudara, jangan diminum dulu. Sebutkan sakit penyakit saudara, doa di hadapan Tuhan. Termasuk Anda yang hari ini hadir, termasuk juga yang hadir secara online. Kalau Anda sedang berdoa supaya punya keturunan, bawa dalam doa. Termasuk Anda yang sedang berdoa karena anak-anakmu punya kebutuhan yang khusus, bawa dalam doa. Tuhan peduli dengan setiap kita. Doa. Kembali sama-sama kita ucapkan, dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan yang perintahkan Gembala Sidang Tiberias untuk mengucapkan bahwa perjamuan kudus ini kuasanya lebih dari roti mana. Bangsa Israel dengan roti mana, tiap hari makan tidur, jubah baru, kasut baru. Kami yang terima darah Yesus tidak gagal, tidak kekurangan. Kami tolak kebangkrutan, kami tolak hutang-hutang pribadi. Apapun yang kami kerjakan diberkati Tuhan lipat kali ganda untuk kemuliaan Tuhan. Bersama keluarga kami semua sejahtera, mulia, suatu saat terbang ke sorga, pesta di sorga sepanjang masa. Segala penderitaan, sakit penyakit, dosa dan kutuk sudah diselesaikan di atas kayu salib. Dengan ucapan syukur kami terima, inilah darah Tuhan Yesus Kristus, inilah darah Tuhan Yesus Kristus. Mari Bapak Ibu jemaat Tuhan kita yang telah menyatu dengan tubuh darah Tuhan Yesus, kembali Bapak Ibu boleh bangkit berdiri. Kita mau angkat tangan kita dua-dua di hadapan Tuhan Yesus, mengucap syukur buat tubuh dan darah Tuhan Yesus. Tubuhmu dan darahmu tercurah bagi kami, menyembuhkan, sempurnakan hidup kami. Saudara yang bawa botol minyak urapan, saudara boleh angkat botolnya. Ikuti doa saya dalam nama Tuhan Yesus sesuai dengan kitab Hakim-Hakim, Injil Markus
surat Ibrani, surat Yakobus. Kami doa, tiap pot, tiap tetes, inilah minyak urapan dari sorga, memuliakan Tuhan, memuliakan manusia, usir setan, sembuhkan sakit penyakit. Kami yang diurapi, berkatnya lebih dari teman-teman sekutu kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami muliakan Engkau, Yesus Tuhan, Juru Selamat kami, melalui pengurapan yang kami terima dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saudara silakan duduk. Dan silakan saudara naikkan doa-doa saudara di hadapan Tuhan. Apa yang menjadi kerinduan pergumulanmu, bawa dalam doa. Jika engkau sedang berdoa untuk anak-anakmu, bawa dalam doa. Kita percaya kita semua diberkati sehat, panjang umur, bawa dalam doa. Maka Tuhan berkati, yaitu setiap lembar penuhan doa yang ditulis oleh anak-anakmu. Tuhan berkati juga Ibu Tinda Mayanti, Tuhan berkati juga Oswaldo Rida, Tuhan berkati juga Ibu Sonia Deborah, Tuhan berkati bersama keluarga. Mereka yang menulis Angelia Mawarni, Tuhan berkati. Siapapun yang menulisnya dengan iman, mereka menuainya dengan sorak-sorai. Doaku Tuhan Yesus, setiap suami diurapi Tuhan, menjadi imam yang kudus, sehingga mereka boleh bawa seluruh keluarga masuk dalam kerajaan sorga. Setiap istri diurapi, menjadi penolong yang sepadan setia, menjadi tiang doa dalam rumah tangga. Berkati bahkan setiap single parent, mereka Tuhan kasih hikmat, Tuhan besar, mereka boleh membesarkan anak-anak dalam hikmatnya Tuhan. Berkati setiap pasangan suami istri yang rindu punya keturunan sorga, biar Tuhan yang turut campur tangan. Berkati setiap jemaat lanjut usia dimanapun berada. Kami pegang janji firman Tuhan, sampai memutih rambut kami, Tuhan dengan setia menggendong kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Setiap rekan-rekan muda, anak-anak kami yang bersekolah, kami percaya punya masa depan yang indah, karena generasi minyak anggur adalah generasi yang the best, generasi yang the biggest. Terima kasih Tuhan Yesus. Saudara tetap duduk, boleh angkat tangan sejenak, ikuti doa saya. Dalam nama Tuhan Yesus, sesuai Mazmur 23, Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Turunkan tangan kita. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih untuk seluruh berkat yang Tuhan sudah berikan. Kami naikkan doa kami untuk Gembala Sidang Gereja Tiberias, Ibu Pendeta Daniati Pariaji. Tuhan berikan selalu kesehatan, hikmat marifat dari sorga, sehingga melalui pelayanannya, melalui Gereja Tiberias, banyak jiwa dimenangkan untuk kemuliaan Tuhan. Para pemimpin gereja kami, Bapak Dr. Aristo, Tuhan berkati. Bapak Pendeta Argo Pariaji, Tuhan berkati, Tuhan sayangi. Kami doa, biar kami taruh mereka dalam tangan pengasihan-Mu, Tuhan pakai luar biasa. Setiap hamba Tuhan yang melayani pada sesi hari ini, hamba bersama keluarga, Tuhan berkati. Rekan-rekan worship leader, Tuhan berkati. Bung Fedri, Bung Alvarado, Tuhan berkati. Rekan-rekan worship team, choir, pemain musik, tim media, asyar kolektan, guru sekolah minggu, pendoa syafaat, apapun yang kami kerjakan, semua kami kerjakan untuk-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan biarlah segala doa yang kami naikkan ini kami tutup dengan doa yang Tuhan ajarkan kepada kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Tiberias Tuhan bangkit berdiri. Arahkan hatimu kepada Tuhan. Terimalah berkat dari sorga mengalir melalui Gembala Sidang. Mimbar yang kudus ini tercurah bagi setiap jemaat Tiberias. Diucapkan dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus yang kami naikkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya ke hadapanmu dan memberi engkau shalom, damai sejahtera untukmu, untukku, untuk keluargamu, untuk keluargaku mulai saat ini sampai selama-lamanya. Kita yang diberkati Tuhan dengan sukacita, sama-sama katakan selamat hari Minggu Tuhan Yesus.